pertama yang harus dilakukan seorang pria yaitu tidak perlu merokok. Ya. Kalaupun sudah terlanjur merokok, sebaiknya dikurangin. Nanti dikurangin lama-lama tidak merokok. Kalau bisa, misalnya kita memang benar-benar niat untuk memiliki seorang anak, untuk program hamil, ya kita harus totalitas gitu. Selain dari pola makan, terus aktivitas seksual dan bla 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 seperti video saya sebelumnya yang saya sebutkan, sebaiknya merokok juga dikurangi. Kalau bisa tidak perlu merokok gitu. Karena Bu, tetangga saya merokok, dia aktif sekali tuh merokok, tapi bisa hamil juga tuh istrinya. Hei Bapak, jadi kondisi tubuh seseorang itu tuh berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Bisa saja Bapak yang bisa menghamili istrinya itu kondisi tubuhnya bagus, sehat, spermanya juga bagus, tidak ada masalah. Tapi bila seseorang yang sudah dari awal memiliki masalah tentang spermanya, gairah seksnya, semuanya itu juga berpengaruh. Rokok itu juga berpengaruh besar. Jadi Bapak yang normal sama enggak itu harus dibedakan. Jadi lebih ekstra kita untuk apa saja yang menyebabkan itu gitu. Jadi kita pilih nih apa saja yang menyebabkan, kita telusuri gitu. Jadi tidak bisa disamakan ya. Sebaiknya tetap kalau memang benar-benar ingin lebih subur, ingin segera dapat momongan untuk yang program hamil, rokoknya dikurangin dulu. Kalau perlu tidak perlu merokok ya. Terus tips yang kedua yaitu tidak perlu mengkonsumsi alkohol. Jangan tidak perlu, sebaiknya tidak usah ya. Tidak usah mengkonsumsi alkohol. Banyak sekali pengaruhnya ke dalam tubuh, bukan hanya ke sperma ya, kalau alkohol itu. Terus yang ketiga yaitu kurangi minum kafein, kurangi begadang ya. Seorang bapak harus ataupun seorang pria harus istirahat yang cukup, minimal 8 jam untuk tidurnya. Walaupun saya tahu seorang pria itu pasti kecapean dalam bekerja. Bu, saya tuh capek, saya kerja dari pagi sampai sore, malam juga masih aktivitas, kadang nyambi ini itu, bagaimana untuk pola istirahatnya gitu. Tetap saja prioritas nomor 1 istirahat yang cukup ya. Lalu imbangi dengan olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk kesehatan, minimal 1 minggu 3 kali selama 30 menit. Kita tidak perlu ngoyo sekali, aduh olahraga nih seminggu 1 kali, tapi lama, 1,5 jam sampai 2 jam, sama saja. Lebih baik rutin seminggu 3 kali namun 30 menit gitu. Jadi 30 menit, terus selanjutnya 30 menit, selanjutnya 30 menit, tapi rutin ya. Selanjutnya tipsnya yaitu banyak makan makanan yang antioksidan. Apa saja Ibu gitu ya. Sayur-sayuran hijau. Oke. Jadi banyak sekali kandungan dari selain serat yang tinggi, antioksidan yang tinggi, sangat bagus untuk si pria. Jangan lupa juga konsumsi makanan ataupun susu yang mengandung vitamin D dan kalsium. Kalau vitamin D bisa gampang sekali ya, bisa kita dapat dari matahari. Misalnya ketika pagi hari kita berjemur seperti itu. Tips selanjutnya yaitu Bapak harus merilekskan dan berpikir positif ya. Berpikir positif bahwa saya mampu, berpikir positif saya bisa. Jangan lupa berdoa juga. Untuk sholatnya jangan pernah, untuk yang muslim ya, jangan pernah ditinggalkan sholatnya gitu. Terus tips selanjutnya yaitu jangan makan makanan yang berlemak berlebih
berlemak berlebih lagi ya. Jadi lemak itu ada lemak yang jahat. Selain membuat kolesterol, ternyata lemak itu juga banyak sekali berpengaruh ke tubuh kita. Sebaiknya kita pola hidup sehat saja ya, dari buah, dari sayur, seperti itu. Dan jangan pernah mencoba untuk bapak-bapak mengkonsumsi narkoba atau obat terlarang. Jangan sampai ya. Selain itu memang dilarang, ternyata narkoba itu atau obat terlarang juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan sang pria. Untuk si pria sebaiknya hindari mengkonsumsi obat rutin ya. Aduh bu, obat rutin misalnya apa tuh gitu ya. Misalnya obat rutinnya antibiotik, antidepresan. Jadi seorang pria yang mengkonsumsi obat-obatan secara rutin sebaiknya lebih sering untuk kontrol ke dokter, lebih banyak berkonsultasi kepada dokter, bagaimana dokter untuk menyarankan lebih lanjut. Karena kondisi pria yang mengkonsumsi obat ataupun dia yang normal itu berbeda ya. Jadi kondisi seseorang itu yang normal ataupun yang dia memang sakit itu tidak bisa disamakan. Kembali lagi ke masing-masing kondisi tubuh. Saran saya tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena sehat itu adalah nomor 1. Ketika kita sehat, insya Allah apa saja bisa kita lakukan, bisa kita upayakan gitu. Misalnya kita ada di salah satu bagian ataupun salah satu faktor yang menyebabkan itu, bisa kita dengan gampangnya mencari solusi gitu. Yang penting tetap berusaha, berdoa, terus tawakal. Selain itu kita harus berusaha semaksimal mungkin apa saja yang menyebabkan, apa saja pemicunya itu dihindari. Jadi lebih mengarah ke bagaimana untuk pola lebih sehatnya, untuk pola makannya, dan jangan banyak hal larangan yang saya sebutkan di atas tadi gitu. Semoga pada video kali ini bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ada saran untuk pembahasan silahkan ditulis di kolom komentar. Akan saya bahas pada video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.